Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari kita semangat belajar dalam topik bangunan berkelanjutan dengan subtopik penerapan bangunan berkelanjutan. Materi yang kita bahas hari ini adalah penerapan pada biklimatik arsitektur, penerapan pada arsitektur tradisional dan penerapan pada arsitektur vernakular. Penerapan pada bioklimatik arsitektur. Bioklimatik arsitektur adalah pendekatan dalam desain bangunan yang memanfaatkan kondisi iklim setempat untuk menciptakan lingkungan interior yang nyaman dan efisien secara energi. Bentuk bangunannya seperti Menara Mesiniaga, Malaysia. Menara Mesiniaga terletak di SS16, Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Bangunan ini dimiliki oleh Mesiniaga BHD. Mesiniaga Tower adalah hasil penelitian Ken Yeang tentang strategi pasif untuk gedung tinggi. Ini merupakan salah satu dari series 2 tower yang sepenuhnya menerapkan prinsip desain bioklimatik Yeang. Menara ini menggabungkan strategi pasif seperti ventilasi alami, pencahayaan alami, dan penggunaan bahan lokal. Desainnya memperhatikan iklim tropis dan lingkungan sekitar. Kita beranjak ke Misol House di Denpasar. Rumah ini adalah contoh yang memukau dari bagaimana arsitektur dapat memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan ruang yang sejuk dan nyaman tanpa terlalu banyak mengandalkan teknologi modern. Misol House memanfaatkan aliran udara alami, penggunaan material lokal, dan desain yang terbuka untuk menciptakan lingkungan yang sejuk di tengah cuaca tropis yang panas. Selanjutnya kita akan mengunjungi bagaimana sistem struktur bangunan penerapan arsitektur tradisional. Bentuk bangunan seperti struktur rumah nias. Sistem struktur rumah nias menunjukkan adaptasi struktural ke lingkungan yang ramah lingkungan. Rumah adat nias dibangun di atas tiang batang kayu dengan atap yang dilapisi daun rumbia. Rumah ini memiliki ukiran kayu yang rumit dan detail. Rumah nias umumnya dibangun dari kayu yang kuat dan tahan lama. Kayu-kayu tersebut disusun dengan teknik balok silang dan berbentuk V untuk menciptakan struktur yang kokoh dan tahan terhadap gempa bumi, yang sering terjadi di wilayah tersebut. Rumah nias seringkali memiliki lantai yang agak tinggi dari permukaan tanah. Ornamen pada rumah nias dibuat dengan sangat detail dan menjadi bagian integral dari identitas budaya dan seni rakyat Nias. Selanjutnya Bapak Ibu akan masuk pada sistem kenyamanan termal. Kenyamanan termal adalah kepuasan pikiran yang dialami manusia terhadap kondisi temperatur di lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor seperti suhu udara, kelembaban, dan sirkulasi udara memengaruhi kenyamanan. Dalam bangunan, kenyamanan termal dapat dicapai dengan memperhatikan orientasi terhadap arah angin dan matahari, pemilihan material, dan elemen-elemen arsitektural. Ventilasi juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan termal. Itulah pentingnya memperhatikan kenyamanan termal pada hunian. Selanjutnya Bapak Ibu akan masuk pada penerapan pada arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular merupakan sebuah gaya arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat lokal yang sudah ada sejak dahulu kala. Berasal dari bahasa Latin, vernaculus, kata ini berarti domestik, pribumi atau asli. Secara harafiah, arsitektur vernakular berarti sebuah gaya arsitektur asli di suatu tempat tanpa adanya pengaruh dari tempat lain. Ini adalah bagian penting dari perencanaan dan desain lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Struktur ciri khas arsitektur vernacular, antara lain, 1. Pemanfaatan bahan lokal, 2. Kesesuaian dengan lingkungan, 3. Adaptasi budaya, 4. Sederhana dan fungsional, 5. Desain yang berkelanjutan, 6. Kesesuaian dengan kebutuhan sosial, 7. Penggunaan teknik tradisional. Demikian materi tentang bangunan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.